Halo, selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan kami dari Interclub Indonesia. Kita mau bikin konten lagi nih. Kali ini kita mau bahas pertandingan yang akan main nanti malam, Inter versus Sassuolo. Di sini kita kali ini berempat sama saya deh. Bertiga ada Om Jo, ada Pak Pres, ada Abdi. Kita semua beda-beda kota ini, jauh-jauhan Iya ya, semua. beda kota semua ya. West kota semua. Beda tim idola semua nih kayak ini. Oh, beda jangan tim dong. idola. Oh, beda. Gimana sih? Persebaya, Bali United, Persib, Persija. Oh, saya Persib saya. Oke, lanjut. Selamat malam semuanya. Selamat Malam, malam ini Malam, Pak Pres. saya pakai Sehat-sehat semua. kaos dari Ici Store. Jangan lupa Oh, di follow sama. Instagramnya. Sama. Saya Lah, Om Jo bingung. jangan lupa Gua sembunyi ya, Mbak Sama. Om Jo kayaknya perlu endorse deh dari Cistor ya. ya kayaknya nanti dikirimin deh ya. Itu Iya. dicatat tuh Mir, dikirimin sama Mir. Persib. Siap. Siap. Oke nih, lanjut kita mau ngobrolin Inter Sassuolo. Kemarin kan lawan Sampdoria menang 2-1. Alhamdulillah. Walaupun alhamdulillah ya. Walaupun babak kedua sebenarnya mainnya juga nggak terlalu bagus sih. Kalau ngelihat di babak pertama justru bagus. Kebalikan dari lawan Napoli sebenarnya kalau kemarin. Iya. Nah, kalau lawan Sassuolo ini kan sebenarnya secara squad masih sama ya. Beberapa pemain masih cedera, masih belum main. Kemarin juga Eriksen juga bagus lagi nih mainnya. Nah, kira-kira nih untuk lawan si Sassuolo ini prediksinya gimana nih Om Jo? Apalagi faktor kelelahan juga lumayan nih kayaknya, baru main beberapa hari. Om Jo bisa ini dimulai. Oke, aku dulu ya. Nah. Kalau Sassuolo itu memang kayak momok. Jadi menakutkan juga. Terakhir pun kita menang, kita juga hampir kesusul toh, 4-1 kemudian 4-3. Nah, memang nggak tahu kenapa, kata orang-orang sih gara-gara kutukan 7-0 dulu di awal. Jadi kita dari 13 kali pertemuan itu kita itu menang 6 kali. Iya. Menang 6 kali ya, menang 6 kali. Benar. 6 kali. Sering kalah ya. Di kandang seringnya. Iya, nah terus terakhir pun juga akhirnya menang tapi pun juga tetap deg-degan toh, biarpun. Iya. Menariknya tuh memang Sassuolo itu kayak kalau lawan Inter tuh kayak dia malah kayak merasa di atas loh. Dia tuh kayak percaya dirinya tinggi gitu loh. Termasuk nanti kipernya itu si Consigli itu kadang-kadang jadi bagus gitu loh. Nah, kalau secara keseluruhannya sih mungkin nanti ya tetap ini ya. Kebetulan kayak ada kemiripan antara pelatihnya Sassuolo De Zerbi sama Conte itu masalah penguasaan bola. Jadi dua-duanya itu hobi untuk menguasai bola. Jadi terakhir pun kemarin biarpun kalah sama Atalanta, possession Sassuolo itu lebih gede ternyata. Iya. Seru. Jadi lumayan membahayakan ya Sassuolo ini. Masih tetap bikin deg-degan pastinya. Pak Pres, gimana Pak Pres? Kira-kira peluangnya Inter gimana? Kalau saya jujur kalau untuk malam ini saya agak optimis sih ya. Kedua tim ini emang sih secara kita dulu 2 tahun berturut-turut itu pernah menang 7-1 dan 7-0 kalau nggak salah itu ya. Ya, betul. Berturut-turut itu ya. Habis itu kita kayak terjun bebas setiap menghadapi Sassuolo. Ini kita belum ngomongin tentang line up ya, kemungkinan line up belum. Kalau ya yang saya takuti ya begitu, kadang-kadang kalau Sassuolo lawan Inter itu gairahnya tuh kayak hampir seluruh tim kalau lawan Inter tuh gairahnya kayaknya mereka timbul gitu loh. Berlipat ya? Berlipat karena kemungkinan mungkin ya Inter ini banyak dicintai oleh pemain-pemain sepak bola sebenarnya.
kita boleh ngomong kayak misalnya siapa namanya tuh yang di Monaco sekarang yang Keita, Balde. Keita itu juga masih tetap mencintai Inter, terus apa namanya si Guarin juga. Banyak pemain-pemain Inter tuh klub yang disukai oleh banyak orang. Kita tidak, terus satu lagi pemain depan Sassuolo nih, Caputo dan juga Berardi. Kaki kirinya tuh kalau lawan Inter kadang-kadang mengerikan. Jangan lupa kita pemain apa namanya pemain muda lainnya ada di midfielder Sassuolo, Obiang. Kalau saya rasa Inter akan menang, mungkin 2 gol tanpa balas ataupun 2-1. Tapi saya sih optimis 2 gol malam ini. Optimis 2 gol ya. Oke, Abdi ke Abdi. Oke. Tadi Pak Pres udah ngomong optimis 2 gol. Kalau lihat dari Trisula yang ada sekarang, kemungkinan kan formasinya mungkin nggak berubah ya, akan tetap Eriksen, Lukaku, sama Martinez. Ya. Kalau dari pertandingan kemarin, menurut Abdi udah mulai padu belum? Terus nanti lawan Sassuolo dengan strateginya Sassuolo juga akan bisa ngebongkar nggak Trisula ini? Kalau kita berbanding dengan sebelumnya gitu ya, kita ngelihat sih bisa ada kenaikan performa, terutama dari Eriksen ya, yang dia sekarang udah nyetel gitu dengan skemanya Conte, dengan dia berada di belakang 2 striker gitu. Yeah. Nah, pertanyaannya memang yang jadi masalah ini konsisten atau tidak gitu, karena kan mengingat kita jarak pertandingan hanya 3 hari, kurang lebih ya 3 harian ya. Nah, di situ dan sementara berita yang beredar kan ada beberapa rotasi. Yeah. Nah, kemungkinan bisa jadi opsinya 2. Ini makin menjadi-jadi gitu. Mereka bertiga ini, Trisula depan ini, Lautaro, Lukaku, dan Eriksen makin menjadi-jadi, atau justru melempem gitu. Karena saya berpikir, ya karena faktor kelelahan. Karena saya berpikir Trisula ini mungkin yang bisa dimainkan Inter, yang bisa menghasilkan hasil terbaik gitu. Untuk saat ini ya gitu. Untuk saat ini Sanchez masih belum stabil. Esposito juga sama belum dapat kesempatan lagi gitu. Ya, saya sih berharap tiga ini memang bisa makin performanya makin menanjak gitu. Yeah. Cuman ya faktor kelelahan itu, dan mungkin ya khawatirnya saya berpikir Sassuolo bakal bermainnya counter attack gitu. Mereka bakal bertahan lebih dalam mungkin ya. Dan itu terkadang kalau bertahan lebih dalam, Lukaku dan Lautaro ini kadang suka bingung gitu di beberapa partai sebelumnya gitu. Ketika formasinya bertahan, si tim lawan kita itu lebih bertahan lebih dalam gitu. Itu sih yang ditakutkan. Iya, oke. Ini ngomongin formasi, tadi juga Om Jo sempat ngomong kalau pelatihnya Sassuolo itu juga hampir sama mainnya kayak Conte, ball possession. Kira-kira di lapangan akan kayak gimana nih Om? Kalau sama-sama dua-duanya bermain ball possession. Aku coba share gambar ya. Aku boleh. Gambar. Kebetulan dari si Abdi tadi udah tak bikinin gambarnya juga nih. Nanti kalau cepat juga. Nanti Om Jo. Udah kelihatan belum? Kelihatan. Udah. Oke ya. Ini jadi nanti formasi, benar kata si Abdi tadi, mungkin rotasi ya. Kalau sesuai gosip terakhir kan nanti Biraji main ya. Biraji main. Terus si siapa namanya? Moses. Sarteng. Terus Korea Valero. Ya ini gosipnya Ranocchia mau dimainin nih nanti. Aduh. Karena memang posisinya ya harus rotasi kan. Iya, memang. Kalau rotasi ya memang harus, karena memang waktunya mepet sekali ya, udah langsung main. Dan itulah gunanya kedalaman squad toh. Gunanya kan di situ kedalaman. Dan satu lagi ada, jangan lupa nih, kalau jadi beneran nih kita seru loh nanti loh. Ada Ranocchia, ada Borja Valero, ada Biraji. Aduh, serunya gimana ya? Itu kira-kira jantung kita seru, Pak. Enggak, tapi sebenarnya kalau skema Conte itu sebenarnya kan udah paten ya. Jadi tinggal pas hari pertandingannya aja, out form apa enggak, apalagi pas lagi informnya, tergantung pemainnya aja sebenarnya. Tapi kalau pas apa namanya skema sih nggak bakal berubah, cara main juga nggak bakalan
berubah ya. Mirip-mirip lah tadi pasti seperti pertandingan yang Sampdoria kemarin itu. Nah, terus nanti itu apa tuh namanya untuk mengatasi kedalaman apa namanya pertahanannya Sassuolo yang seperti dibilang Abdi tadi itu, ya gue ngarepinnya nanti Lautaro sama Lukaku tuh rajin bergerak. Jadi kayak waktu lawan kemarin Sampdoria itu bagus sekali. Ya. Cuma ya kebetulan cuma satu babak aja bagusnya gitu. Tapi ya betul. tapi pergerakannya itu sebenarnya bagus sekali gitu loh. Ya. Apa namanya Lukaku buka ya kan sama Lautaro bergerak. Buka jadi terima gol dari sayap. Kemarin kan dari kanan semua ya golnya ya. Ya. Bisa jadi lah, bisa jadi juga kalau memang nanti si Moses yang main juga kemungkinan besar juga akan bermain dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Candreva gitu. Memang tapi ya satu lagi ini juga akan membuka apa namanya peluang buat si Sassuolo untuk eksploitasi yang di daerah yang seperti lawan Napoli kemarin. Nah ini dia, ini nih daerah seram. Kalau ditinggalin sama Biraji, ditinggalin sama Moses, Boga ini ngeri juga. Boga sama si Berardi ini bisa eksploitasi di belakangnya wingback kita. Itu yang harus diantisipasi sih. Diantisipasi ya. Nah, tadi Pak Pres juga sempat ngomong penyerang-penyerangnya Sassuolo ini berbahaya nih. Kira-kira Pak Pres kalau untuk di pertandingan ini siapa yang paling harus dimatiin nih dari Sassuolo untuk ngeberhentiin aliran bola ke sayap-sayapnya yang kencang-kencang ini? Kalau untuk ngomongin Sassuolo ya, sebagai tim, maksudnya tim papan tengah, agak susah ngomongin siapa yang harus dimatiin karena mereka tuh mainnya justru cenderung main lepas. Kita juga punya satu pemain muda Inter juga di situ ya, di ada tuh ya yang siapa namanya? Alfred Duncan. Duncan juga kan di sana ya. Iya. Duncan agak Fiorentina ya, udah di udah dipakai Fiorentina ya. Udah pindah ya? Ya kalau tetap untuk yang perlu diwaspadai tetap ada Berardi. Berardi sama Obiang biasanya nih, kalau Obiang sama Berardi di tengah nih lumayan lah. Ya tapi ya bisa cukup seimbang kalau emang Borja main. Cuman kalau menurutku di Inter sendiri tidak akan begitu banyak rotasi ya. Kemungkinan sayap akan dirotasi. Cuman kalau untuk belakang menurutku tetap akan Trisula, Skriniar, De Vrij sama Bastoni. Mungkin kalaupun De Vrij diganti, saya rasa Ranocchia belum akan main untuk malam ini. Saya berharap Ranocchia main, tapi saya rasa belum. Saya juga belum siap Pak lihat Ranocchia main. Teman-teman juga belum siap. Saya siap dibully Pak kalau Ranocchia main. Saya berharap Ranocchia main, cuman kayaknya belum. Kalau untuk di tengah, Gagliardini saya rasa tidak bermain buruk saat kemarin, cuma memang dia masih belum bisa bermain untuk 90 menit, walaupun pada akhirnya dia bermain 90 menit. Kalau Trisula depan, saya rasa Lautaro dan Lukaku serta Eriksen mereka semakin padu, tapi kemungkinan untuk malam nanti Alexis akan bermain. Kemungkinan Alexis akan menggantikan Lautaro dari awal. Kita kurang tahu. Cuman lagi itu kadang-kadang juga Lautaro bisa meledak-ledak kalau bermain dari babak kedua atau setelah bisa membaca pertandingan. Tapi sekali lagi kita tidak akan kurang tahu. Oke. Sekarang ke Abdi nih, Abdi. Oke. Tadi kan kondisinya pemain-pemain Inter mungkin akan sama ya, hampir semua tim belum siap untuk bermain 90 menit karena baru libur pandemi ini. Dengan formasi awal tadi, ketika nanti ada yang kelelahan atau stuck, kira-kira
siapa yang bisa dimasukin sama Conte buat merubah keadaan. Ini pergantian juga ada 5 kan ya, lumayan. 5 apa 6 sih pergantiannya? 5. Oh 5 ya? 5. Oke. Kalau kita merujuk dari formasi yang tadi ya, 3-4-1-2 tadi, yang pasti kalau saya pikir pertama itu pasti yang diganti adalah sayap gitu. Ketika Biragi dan Moses kurang maksimal, mungkin mereka berdua yang akan menjadi pertama diganti. Kemudian berikutnya mungkin salah satu di antara Lautaro ataupun Alexis, siapapun yang bermain duluan gitu. Cenderungnya Conte tetap menahan Lukaku di depan gitu. Sementara yang nemenin Lukaku itu bergantian, entah Lautaro, entah Alexis. Mungkin itu yang akan berganti. Kemudian mungkin satu slot akan dipakai untuk di tengah juga mungkin ya, untuk seandainya udah unggul, memperbanyak kedalaman gitu. Dan juga mungkin di salah satu back tengah. Kalau misalnya 5 slotnya digunakan semua ya. Kayak gitu. Oke. Nah ini tadi kita udah sama-sama bahas. Sebenarnya kita semua sepakat ya optimis Inter bisa menang. Iya. Sekarang langsung aja pertanyaan singkatnya. Buat Pak Pres dulu. Skornya berapa dan siapa yang ngegolin? Kalau aku skor kemungkinan antara 2-0 atau 3-1. Yang jelas Eriksen sama Lukaku ngegolin malam ini. Dan saya berharap Barella atau Barella ngegolin dan juga Bastoni. Jadi 4 dong berarti 4-1. Well, Lukaku, Eriksen, Barella atau Bastoni ya di mix up. Iya. Siap. Kalau Abi berapa di? Skornya berapa, siapa yang golin? Kalau saya mikirnya 2-1 sih. Untuk skor 2-1 dengan kondisi Inter ngegolin 2, lalu disusul 1 akhirnya udahan gitu. Kalau untuk yang ngegolinnya 1 Lukaku, 1 mungkin di second line. Siapa tuh kira-kira? Eriksen Borja kali ya? Borja boleh mungkin kalau bisa masukkan Tankovic gitu ya, Borja kemasukan Tankovic. Long shot goal. Bisa. Om Jo nih, Om Jo. Skornya berapa dan siapa yang golin, Om? Kalau skor aku sama kayak Pak Presiden lah. 2-0. Terus saya tadi update. Saya update-nya tadi antara 2-0 atau 3-1. Enggak lah. Kalau dari pelajaran kemarin harusnya kita nggak kebobolan lah. Iya, harusnya kita tidak kebobolan. Lukaku ngegolin. Ya doa gua buat Eriksen lah. Harusnya dia udah waktunya ngegolin lah. Tendangan bebas Eriksen. Aku malah suka open play. Bagusan open play lah kalau dia sih. Lebih keren gitu golnya kalau open play sih. Harusnya open play harusnya. Iya, harusnya sih open play. Mudah-mudahan didapat dari bola dari Lautaro atau dari Lukaku, kemudian disunting sama dia terus masuk. Itu sih harapan. Amin. Blessing. Ya. Harapan kita sih Inter bisa menang di laga-laga selanjutnya. Masih ada kesempatan buat ngejar yang di atas juga. Toh masalahnya adalah Inter kadang lawan tim-tim yang menengah-menengah gini nih suka agak-agak susah gitu. Mudah-mudahan jalan ke depannya bakal lebih gampang lagi. Ini terima kasih banyak buat Om Jo, Abdi, Pak Pres buat waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jaga-jaga kesehatan, tetap semangat. Iya, jaga kesehatan. Semoga Inter. Sempre. Makasih.